Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi bersama saya Ilham Hariska SPD, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Aceh Utara, berasal dari Sekolah SMP Satap Negeri 8 Loksukun. Ditemani oleh dua guru saya, fasilitator Bapak Haryanto SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Tablik Diniati SPD MPD. Jumpa lagi dalam modul 3.2.9, koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebagai seorang pemimpin, baik di kelas maupun di sekolah, kita harus mampu mengidentifikasi dan mengelola sumber daya atau aset yang dijadikan keunggulan kekuatan sekolah dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi sekolah. Sekolah sebagai sebuah ekosistem di mana sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik unsur yang hidup dan abiotik unsur yang tak hidup. Kedua unsur tersebut saling berinteraksi satu sama lain sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lain. Faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah yakni yang pertama adanya murid, kepala sekolah, guru, staf TU atau tendik pengawas sekolah, orang tua murid, masyarakat sekitar, dan komite. Selain itu juga faktor biotik yang telah disebut ada juga faktor abiotik yang berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, yaitu adanya faktor keuangan, sarana, dan prasarana. Dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sekolah akan berhasil jika mampu memandang segala aset atau sumber daya yang dimiliki sebagai kekuatan bukan kekurangan. Sekolah juga akan berfokus pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki tanpa lebih banyak memikirkan pada sisi kekurangan. Dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, ada dua pendekatan, yakni yang pertama pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau disebut dengan deficit based thinking, dan yang kedua itu dari segi kekuatan atau disebut dengan asset based thinking atau berbasis aset. Dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya, sebaiknya sekolah lebih menekankan pada pendekatan berbasis aset. Pendekatan ini lebih dikenal dengan sebutan pendekatan komunitas berbasis aset atau disebut dengan PKBA. Menurut Grant dan Haynes 2002, dalam bukunya yang berjudul Asset Building and Community Development, ada 7 aset utama atau disebut juga dengan modal utama, yaitu modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama atau budaya. Selanjutnya kaitan modul 3.2 dengan materi pada modul sebelumnya. Yang pertama kaitan dengan modul refleksi filosofi pendidikan Kahati, di mana menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu proses memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di mana seorang pemimpin harus mampu mengelola salah satu aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia atau disebut guru dan murid. Pemimpin harus memastikan pada gurunya melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian, maka murid akan dapat memaksimalkan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya sebagai bekal mereka dalam menjalani kehidupannya. Kaitan dengan modul nilai dan peran guru penggerak, di mana seorang pemimpin harus mampu memastikan modal manusia yang dimiliki sekolah, utamanya guru, agar dapat menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan diterapkan nilai-nilai ini, maka sekolah akan dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif.
Yang selanjutnya kaitan dengan visi guru penggerak. Pada modul ini, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya juga berkaitan dengan materi visi guru penggerak. Seorang pemimpin harus mampu menyusun visi dan misi yang jelas, terarah, dan tentunya visi yang disusun tersebut harus berpihak pada sumber daya yang dimiliki sekolah, utamanya guru dan juga murid. Melalui penerapan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan bakca, seorang pemimpin akan dapat melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya yang akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif. Perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan budaya positif dengan nilaian. Modul ini pun berkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Selanjutnya kaitan dengan modul pembelajaran berdiferensiasi sosial, emosional, dan coaching. Dalam melaksanakan pembelajaran, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan profil siswa atau dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memetakan aset atau sumber daya yang dimiliki, utamanya aset manusia, yaitu murid, sehingga pembelajaran yang dilaksanakannya akan bermakna bagi muridnya. Sebagai pemimpin juga kita harus memastikan sisi sosial, emosional terhadap siswa. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memahami sisi sosial emosional siswa, sehingga ketika ada siswa kita yang mengalami permasalahan, maka kita akan dapat memberikan layanan berupa coaching. Coaching bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menggali potensi-potensi yang dimiliki siswa untuk dapat dikembangkan. Dengan demikian, maka siswa akan dapat berkembang dengan maksimal. Selanjutnya, modul yang terakhir yaitu kaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di mana ada 3 prinsip pengambilan keputusan, 4 paradigma pengambilan keputusan, dan juga 9 langkah yang harus dilewati dalam pengambilan dan pengujian keputusan. Dalam mengelola sumber daya, aset juga dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan saat mengelolakan sumber daya yang dimiliki sekolah. Yang dapat menjadikan pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yaitu seseorang yang mampu dalam menjadikan sumber daya yang ada di sekitar menjadi bermanfaat dan dapat digunakan dalam hal positif untuk menunjang proses pembelajaran. Kesimpulannya yaitu, sebelum saya mempelajari materi dalam modul 3 ini, saya selalu melihat sesuatu itu melalui kekurangan saja. Bahkan saya sangat jarang melihat dari segi positif kekuatan suatu aset yang dimiliki tersebut. Namun, setelah saya mempelajari materi ini dalam modul 3.2, sangat banyak perubahan yang saya rasakan. Salah satunya yaitu mulai berubah pola pikir mindset yang tadinya hanya melihat sesuatu fokus pada pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Namun sekarang sudah fokus melihat sesuatu dari segi berbasis kekuatan serta menggali potensi yang dimiliki oleh sekolah maupun diri saya pribadi. Harapan saya setelah saya mempelajari materi ini, saya berharap perubahan mindset saya ini, saya berusaha menjadi seorang pendidik yang kreatif, menuntun murid-murid saya, mampu mengelola emosi, memenuhi kebutuhan belajar murid yang heterogen, serta memiliki kemampuan dalam coaching terhadap murid-murid yang dalam permasalahan. Kemudian saya juga akan memetakan aset dan kekuatan yang dimiliki oleh sekolah guna menciptakan ekosistem belajar yang well-being dan mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, tahapan perubahan prakarsa melalui tahapan bakca. Prakarsanya yaitu mewujudkan murid yang kreatif. Yang pertama, buat pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana mewujudkan murid yang kreatif? Yang kedua, apa yang dilakukan untuk menumbuhkan kreativitas pada murid? Tindakan yang akan dilakukan mengidentifikasi aset manusia, yaitu guru murid dan aset lainnya, serta membuat proyek sebagai hasil capaian. Ambil pelajaran. Yang pertama itu kegiatan apa yang menarik bagi murid. Yang kedua, apakah proyek akhir kegiatan dapat mewujudkan murid yang kreatif? Tindakan yang akan saya lakukan yaitu guru dan murid menyepakati kegiatan yang dilakukan atau dipilih. Kemudian guru menganalisis kegiatan tahun lalu, dan selanjutnya mendiskusikan dengan rekan guru untuk perbaikan ke depan. Kemudian gali mimpi. Yang pertama,
manakah murid dapat menyelesaikan proyek yang diberikan? Yang kedua, bagaimana perasaan guru jika mampu mewujudkan murid yang kreatif? Nah, di sini tindakannya, guru membentuk kelompok sesuai minat, kemudian murid berdiskusi untuk menyelesaikan proyek. Selanjutnya, jabarkan rencana. Yang pertama, pertanyaannya, apa tindakan dalam mendukung kegiatan agar dapat menyelesaikan proyek? Yang kedua, langkah apa yang akan dilakukan untuk mewujudkannya? Nah, di sini tindakannya membuat perencanaan dengan memperdayakan aset di sekitar. Yang kedua, membuat program pelaksanaan. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Yang pertama, kapan pelaksanaan program dilaksanakan? Yang kedua, bagaimana dapat terlaksanakan dalam mewujudkan murid yang kreatif? Nah, tindakan di sini insya Allah akan segera dilaksanakan. Selanjutnya, guru dan murid berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan rekan guru lain untuk evaluasi dan monitoring. Demikian modul koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.